Tapi saya melihat orang Indonesia sebenarnya dia cukup toleransi sama, perbedaan bukan perbedaan ya malah kalau kita bilang, sama orang yang memang tidak tidak percaya sama Tuhan lagi gitu. Mungkin selama saya itu tidak menyerang mereka gitu. Tentu, masih ada yang nggak tahu kalau saya itu seperti ini gitu. Tapi sejauh yang saya dapat ya gini, saya juga pernah dapat dicaci maki, dipersekusi, ya syukurnya belum pernah diancam mati aja gitu, tapi yang nggak enak itu saya udah pernah dapet ya, dan bahkan hubungan saya sama keluarga saya juga mengkeruh gara-gara itu. Tapi sejauh ini saya masih bisa bisa ini ya, bisa cukup bertahan dan saya malah ya tinggal ya kayak saya bilang, saya tinggalnya di Lombok. Lombok itu termasuk daerah yang paling Islamis dan saya tinggal di daerah, kotanya gitu, kota kecil. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia bersama saya Jason Herlambang. Ini adalah segmen ngobrol dengan teman yang tayang di kanal Siniar ini setiap hari Minggu, di mana saya akan mengundang dan berbicara dengan seorang teman dengan topik cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat mendengarkan episode hari ini. Di episode ini saya mengundang Fuad Abdullah. Dia itu adalah seorang konten kreator di mana kontennya dia itu membahas tentang sejarah dan filsafat yang ia pelajari. Dan saya menonton videonya itu sangat menarik ya. Nanti saya taruh link-link sosial medianya di description. Dan saya pikir kenapa saya ingin mengobrol dengan Mas Fuad ini karena tentu saja ini akan menjadi obrolan menarik bagi saya karena saya adalah orang yang menjalankan ajaran-ajaran filsafat stoicisme dan Mas Abdullah juga menjalankan hidup dengan ajaran-ajaran filsafat yang ia pelajari gitu. Lalu bagaimana keseruan obrolan saya di episode ini dengan Mas Fuad Abdullah? Selamat menyaksikan dan dengarkan episode ini sampai habis. Ya, jadi, ya salam kenal, nama saya itu Fuad Abdullah Rahab. Saya Ya. itu, seorang seorang YouTuber dan seorang bapak rumah tangga. Jadi saya punya waktu yang cukup luang untuk mengurus konten dan mengurus anak. Oke. Selain sebagai YouTuber, saya juga seorang host podcast, Mhm. dan YouTube dan selain itu saya juga sebagai musisi. Mmm, Kalau di YouTube dan podcast ini fokus pembahasan saya itu lebih banyak ke sejarah sama filsafat. Tapi memang, yang di bagian yang saya itu memang paling berkompeten untuk membicarakan sesuatu memang di bagian filsafat terutama. Kalau di sejarah hanya sekedar, surface level knowledge aja ya, pengetahuan mendasar aja. Jadi, ya bisa dibilang sebenarnya pekerjaan saya sebagai YouTuber filsafat itu memang my full time job lah, kira-kira begitu. Oke, eee, podcast-nya judulnya apa? Podcast-nya di YouTube juga atau di platform lain? Podcast-nya di YouTube juga. Jadi kalau yang saya punya channel, ada 3 channel ya. Yang pertama itu channel Fubidon. Channel Fubidon itu ada konten sejarah, sama Mhm. konten podcast-nya juga. Mhm. Jadi itu di situ lebih ke bahas tentang akademik, Indonesia, termasuk kadang bahas tentang politik dan kultur, dan terutama Mhm. sejarah. Mmm, itu ada podcast-nya di sana juga ya. Jadi yang kedua itu Fubilosofi itu baru tentang filsafat dan itu memang yang betul-betul saya membahas secara mendalam dan secara kritis, saking kritisnya saya pakai bahasa Inggris karena nggak berani mendapat, masalah kalau pakai bahasa Indonesia. Di situ ada podcast-nya juga. Nah, di situ yang biasanya saya ngundang banyak, filsuf-filsuf luar negeri. Dan yang Oke, ketiga itu ya. ada mhm? Heeh. Yang ketiga Yang apa? ketiga itu Fubibas namanya. Fubibas itu saya ngundang podcast sama saya cover bass, saya kebetulan pemain bass ya. Di situ saya ngundang musisi kalau saya buat podcast,
Tapi saya punya hub podcast juga di Apple sama Spotify podcast namanya Fubiverse. Di situ hub semua podcast-podcast saya baik yang bahas sejarah, filsafat maupun, musik. Oke oke, menarik ya. Apa yang membawa Mas, tertarik terhadap filsafat, dunia filsafat gitu? Jadi, saya ini punya background yang cukup lama di dunia, eee, apa ya bahasanya, sekte agama Islam. Jadi kalau kita bilangnya itu sebenarnya ajaran khusus gitu, tapi kalau di dalam bahasa internasional, kita lebih bilangnya itu memang kayak, ajaran esoterisisme Islam. Saya bahkan lahir dari komunitas itu, jadi memang literally 28 tahun pertama saya hidup di situ ya, di komunitas itu nama sektenya itu sekte tarikat. Jadi itu adalah sekte yang memang, dia kayak kayak apa ya, kalau ekuivalennya di dunia ini saya kurang tahu, tapi sufi, amalan sufi itu dan tasawuf itu cukup cukup kayaknya cukup terkenal ya. Saya termasuk di bagian dari situ. Nah, selama 28 tahun saya berada di sana, saya itu selalu mendapatkan ilmu-ilmu tentang, mmm ya sebenarnya bukan ilmu ya, lebih kepada doktrin, doktrin tentang kebenaran itu seperti apa. Habis itu, Mhm. kalau ada pengetahuan-pengetahuan yang khusus tentang alam semesta ini, dikasih tahu bukan alam semesta ya, alam semesta dan kaitannya dengan kebatinan, begitu-begitu semua gitu. Nah, kebetulan salah satu guru dari ajaran itu, dari sekte itu memang pernah mengatakan kepada saya, "Cari tahu," itu kata beliau ya. Mungkin konteksnya waktu itu bukan cari tahu, di dalam bentuk pengetahuan sebagaimana filsuf mencarinya, tetapi lebih bagaimana cari tahu di dalam kitab-kitab ataupun di dalam doktrin-doktrin gitu. Tapi akhirnya bahasa itu terngiang sama saya terus gitu. Oke, setelah itu saya mulai tertarik untuk mencari tahu, terutama tentang kebenaran-kebenaran, supranatural, karena memang di situ bagian yang paling ini ya, yang paling sering didengungkan ke telinga saya. Akhirnya saya benar-benar berusaha untuk mencari tahu, seperti apa sih kebenaran supranatural itu, dan saya menggunakan banyak perangkat. Yang pertama itu termasuk sains, astronomi, astrofisika, segala macam saya pelajari. Itu tidak memberikan saya kepuasan gitu. Saya nggak akan mencari lagi di dalam teologi, di dalam agama karena, saya sudah melakukannya dan saya tidak puas. Dan akhirnya entah kenapa suatu saat saya bertemu dengan filsafat. Waktu itu saya ketemu dengan, filsafat agama, philosophy of religion. Di situ saya mulai mulai serius dan ya semenjak saat itu sampai sekarang saya terus mendalami tentang ilmu itu. So, nama filsafatnya itu naturalis atau Mmm, beda, jadi alirannya? Dia begini, genre filsafat saya, jadi filsafat itu ada banyak genre. Kita, Iya, betul sering, betul. yang saya itu namanya philosophy of religion, tapi kalau di bahasa Indonesia itu adalah filsafat ketuhanan. Jadi ada philosophy of religion, ada religious philosophy, itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya religious philosophy itu Oh, menggunakan filsafat untuk merasionalisasikan doktrin-doktrin, dari suatu agama. Jadi kalau misalnya, Islamic philosophy itu adalah filsafat yang dioptimisasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kontradiksi-kontradiksi yang mungkin ada dimiliki di, ajaran-ajaran tersebut. Nah, kalau philosophy of religion, dia lebih banyak mempelajari tentang eksistensi Tuhan. Dia lebih banyak mempelajari tentang, kenapa agama ini seperti ini, kenapa ada agama yang monoteistik, kenapa ada yang politeistik, kenapa ada yang, dan lain sebagainya. Ada classical theisme, ada banyak cabang-cabangnya. Nah, saya itu di philosophy of religion fokus saya. Nah, yang namanya naturalisme, naturalisme itu adalah, world view. Jadi world view saya itu naturalistik. Jadi orang banyak, world view ini ada banyak ya, ada yang naturalistik, ada yang non naturalistik, ada yang materialistik dan lain sebagainya. Nah, naturalisme ini, sebagai sebuah sudut pandang, itu menganggap alam semesta ini
Itu, being organized by natural causes, oleh segala sesuatu yang natural, yang Mhm. iya, yang pada dasarnya sebenarnya lebih mudah jelaskannya kayak begini, dia tidak mempercayai atau tidak mempostulasi, keberadaan segala sesuatu yang supernatural. Artinya kalau kita pakai bahasa Indonesia yang gaib-gaib, yang apa namanya, yang ya yang begitu-gitu itu kita tidak percaya gitu. Iya ya, itu menarik sih karena, pada dasarnya sih saya dulu itu, sebelum saya masuk ke atau mempelajari filsafat stoicisme, Mhm, saya itu mempertanyakan gitu ya, apakah agama yang selama ini saya pelajari ini adalah benar gitu ya. mhm, Benar itu dalam maksud, paling benar gitu ya. mhm, Tetapi pada saat itu ada teman saya yang mempertanyakan gitu, "Lu kan Islam," misalkan gitu ya, karena dulu mmm, saya memang memeluk agama Islam dan mempraktikkan agama Islam. mhm, So, dia menanyakan kepada saya bahwa, "Di mana Tuhan itu?" Gitu ya. Nah di mhm, situ, eee, ya seperti orang lain menjawab gitu, "Tuhan itu ada di atas," misalkan ya. mhm, Lalu dia mempertanyakan lagi, "Di mana?" Gitu, "Di atas di mana?" Lalu, eee, dia mempertanyakan lagi, dia itu dulu mempertanyakan, "Kamu itu berdoa kepada siapa?" Saya bilang, "Ya kepada Tuhan." "Tuhan kamu mhm, itu yang mana? Tuhan kamu itu yang menciptakan kamu atau kamu berdoa kepada Tuhan yang kamu ciptakan?" Gitu ya. Dan, eee, apa yang sama atau pandangan apa yang Mas lihat dari pernyataan tersebut gitu? jadi misalnya gini ya, kalau jadi filsafat itu dia ada 2, 2 tradisi, sebenarnya lebih dari Mhm 2 mungkin bisa jadi lebih, bisa jadi, ada sebagian yang tidak menerima itu, tapi saya masih menerimanya ya. Bahwasanya ada 2 tradisi filsafat, yang pertama analitik, yang kedua kontinental. Nah, kalau tradisi kontinental itu adalah tradisi yang sering kita lihat, yaitu yang memang berusaha untuk melihat, inner truth, apa namanya, quote unquote ya, inner truth, kebenaran-kebenaran yang mungkin transendental, tidak kita bisa difahami dengan rasionalisme semata yang banyak sosok-sosoknya itu kayak, Friedrich Nietzsche misalnya. Habis itu termasuk kalau saya pikir, pemikiran-pemikiran Seneca, Marcus Aurelius, Stoikisme itu sangat-sangat kontinental. Tentu mereka tidak akan mengkategorikan mereka seperti itu karena tradisi itu baru mulai prevalen di sekitar abad ke-18, 19 ya, semenjak dimulai dari, eee, siapa namanya, John Locke kalau nggak salah saya, mhm kalau David Hume. Nah, filsafat analitik itu adalah orang yang berpikir dan apa namanya, parameter bergeraknya memahami segala sesuatu menggunakan rumusan-rumusan dan menyusun, mmm, sintaks apa namanya, bahasa kok saya lupa istilahnya ya, eee premis-premis kesimpulan membentuk sebuah argumen dan benar-benar menggunakan logik yang sebagaimana kita gunakan di matematika gitu. Jadi, ini sebelum saya jawab pertanyaannya ya, jadi saya mau cerita sedikit dulu. iya Jadi nggak apa. sering sering gini, sering, nantang teman-teman saya misalnya gini, "Mana yang paling filosofis? Apakah pernyataan A yang mengatakan, 'Kita semua adalah makhluk, yang yang dekat dengan Tuhan,' itu pernyataan pertama, atau pernyataan kedua, 'P adalah Q, P maka Q.' Nah, jelas kalau saya bilang yang kedua, pernyataan itu adalah pernyataan filosofis. Kenapa? Karena dia menggunakan sebuah struktur logik, sehingga di saat kita mempunyai suatu pemikiran, suatu argumen, kita bisa langsung mempertanggungjawabkan, semua poin-poin yang kita sampaikan gitu. Nah, tentu mungkin saya bias di sini karena saya memang, saya dibesarkan dalam tanda kutip lagi ya, dibesarkan oleh tradisi filsafat analitik, tetapi saya pikir itu adalah cara yang paling mudah untuk saya itu memang berpikir dan mengelaborasi ide-ide saya. Nah, jika tadi ada pernyataan, "Tuhan itu ada di mana?" Gitu, saya rasa pernyataan itu mempunyai di dalam ini ya, di dalam logika, saya akan mengatakan itu adalah pernyataan yang loaded, it's a loaded question. Jadi,
mengatakan Tuhan itu ada di mana, kita mempresuppose, kita mengasumsikan bahwasanya Tuhan itu ada, itu yang pertama. Tentu pengasumsian itu nggak salah, tapi menurut saya sebagai seorang naturalis, kita harus mempertanggungjawabkan dulu, Tuhan yang kamu maksud Tuhan yang seperti apa gitu. Dan Oke. dan, karena begini ya, saya adalah seorang agnostik, saya ex-muslim, Mhm. dan saya sudah melakukan dekonstruksi agama saya secara secara sangat mendalam, termasuk semua sistem kepercayaan yang pernah saya dengar, sehingga saya berada di sebuah fase yang sangat 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 open, kosong untuk bisa menerima banyak-banyak konsepsi Tuhan. Nah, saat kita bilang Tuhan itu ada di mana, mungkin di dalam konteks monoteisme, terutama di dalam tradisi agama Abrahamaik, kita akan mengatakan mungkin Tuhan di langit gitu. Saya pikir, Mhm. terutama terutama di ajaran Islam, saya kurang paham di Kristen ya, tapi, Old Testament, kitab Tanakh itu banyak menceritakan tentang posisi Tuhan itu memang ada di langit. Ya. Mmm, oke, itu adalah, jawaban kalau kita bilang seperti itu gitu. Tapi apakah benar? Apakah kita sudah pernah benar-benar mencari tahu? Apakah kita pernah benar mengukur seperti apa keberadaan Tuhan itu gitu? Jika kita menggunakan tradisi Abrahamaik. Tentu kalau kita sudah mengubah menggunakan tradisi yang lain, misalnya kita menggunakan tradisi politeistik, saya nggak mengatakan politeistik benar atau apa, tapi kalau kita mengatakan tradisi politeistik, seperti agama Hindu misalnya, mereka punya banyak Tuhan yang yang setiap Tuhannya mungkin mempunyai, abode-nya sendiri, mempunyai mempunyai rumahnya sendiri yang kita-kita nggak tahu gitu, tempatnya gitu. Nah, saat kita melihat Tuhan itu ada di mana, eee, kalau saya responnya gini, mmm, Tuhannya dulu gitu, buktikan dulu Tuhan itu ada, baru kita cari tahu dia dia ada di mana gitu. Jadi itu pertanyaan yang memang saya benar-benar nggak bisa jawab, karena sebelum sebelum itu dijawab ya saya harus cari tahu dulu gitu. Nah, terhadap pernyataan yang kedua di saat saya berdoa sama Tuhan, ini akan menjadi pembahasan filosofis yang sangat mendalam, tapi saya akan bilang gini, mmm, "Untuk apa berdoa?" Gitu. Apa poin yang kita inginkan dari berdoa? Apakah dengan kita berdoa akan terjadi perubahan atau ap Right. atau dengan kita begini, di dalam teologi, agama Abrahamaik terutama ya, itu ada sebuah, doktrin yang mengatakan divine immutability. Artinya Tuhan itu tidak bisa berubah gitu. Dia memang sudah baku posisinya gitu. Akan selalu Right. seperti itu, unchanging kan gitu. Nah, kalau misalnya Right. Tuhan, berkat berkat ini kita, berkat doa kita Tuhan itu merubah ininya, stance-nya Mhm. terhadap segala sesuatu, saya pikir, Mhm. kita kita nggak konsisten dengan pemahaman divine immutability itu gitu. Tentu kita nggak perlu menerima doktrin itu, tapi menurut saya Mhm. kalau kita tidak menerima doktrin doktrin divine immutability, ini bahasa saya ya, kita seperti sudah Mhm. meng-courting the omni attributes of its God gitu, of the God. Jadi, atribut Mhm. keomnian, atribut kesegalaan Tuhan itu seperti sudah kita, apa istilahnya, mmm, compromise gitulah. Mhm. Mhm. Jadi, ya saya ini orangnya rada-rada kayak Socrates ya, jadi di bagian ribetnya ya, jadi saya harus menjelaskan sepanjang itu gitu. Jadi kira-kira saya akan jawab kayak begitu. Kita cari tahu dulu gitu. Why are you presupposing, the existence of God, sebelum membahas the existence of, presupposing the location of God, sebelum kita membahas the existence of God, bahas dulu eksistensi Tuhannya gitu. Baru kita bahas Oke. tentang yang tadi gitu. So, saya mempelajari stoicisme itu sekitar 2 tahun ya, dan saya belum membaca banyak buku tentang filsafat lain yang Mhm, menyatakan bahwa Tuhan itu di mana. Tetapi sebelum saya jatuh cinta atau, mengadopsi stoicisme sebagai ajaran hidup saya sempat ada di poin di mana, oke, I'm not gonna trust any God gitu ya. Saya tidak mempercayai adanya Tuhan karena, eee, buktinya itu adalah sebuah apa ya, sebuah bentuk kekecewaan mungkin dari seorang manusia, seorang saya gitu, ketika saya waktu itu atau ketika waktu itu dunia dihantam oleh, Covid, mhm, oleh ya istilahnya musibah yang semua orang pasti menghadapinya gitu. mhm, Dan saya pikir
seberapa besar atau seberapa kuat pun kita berdoa, ya nasib kita berjalan seiringan dengan apa yang, semesta kehendaki gitu. Jadi Mhm, pada saat itu yang Tuhan yang saya tidak ingin percayai adalah Tuhan yang, diajarkan oleh agama saya dulu gitu ya. Jadi mhm, tetapi setelah saya mempelajari stoicisme, di situ saya dihajar lagi gitu, dihajar lagi ya mungkin oleh sebuah pendapat, sebuah doktrin dari stoicisme bahwa ketika kamu ingin menjadi seorang stoik, ya kamu harus mempercayai adanya Tuhan, logos atau nature gitu ya kalau dalam bahasa, filsafatnya gitu. Dan di situ saya ya berusaha keras untuk mengubah pola pikir saya lagi gitu. Dari yang mhm, tadinya tidak mau mempercayai Tuhan, terus harus mempercayai Tuhan karena yang ingin stoicisme capai itu adalah, menerima apa yang, tidak bisa kita kendalikan, salah satunya ya Tuhan gitu. Dan, dalam podcast saya pun sekarang saya percaya bahwa yang tadi, Mas Fuad katakan bahwa buat apa berdoa gitu. mhm, Berdoa itu atau harapan itu adalah sebuah yang overrated gitu ya. mhm, Seberapa kuat pun kita menginginkan sesuatu ya yang harus kita lakukan adalah action kita gitu. Bukan hanya berdoa. Dan Tuhan itu adalah sesuatu atau nature di dalam stoicisme itu atau logos itu kekuatannya lebih besar daripada kita, dan kita itu sebagai manusia itu tidak berhak untuk istilahnya menyuruh Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita gitu ya. Dan, eee, sebagai seorang Indonesia yang di mana sebagian besar penduduknya itu meyakini agama, bagaimana Mas Fuad menghadapi masyarakat yang tahu bahwa Mas Fuad itu kan, nggak tahu Mas Fuad masih pergi ke, mushola kah atau memang sudah sama sekali tidak, mempraktekkan, eee, ajaran terus, agama tertentu gitu? enggak, udah nggak mempraktikkannya sama sekali, semenjak tahun 2019 saya udah lama enggak ya. Tapi memang Mhm, di tahun itu waktu saya masih sembunyi-sembunyi dan waktu itu saya melakukannya juga karena ada kemarahan saya memang sama agama. Jadi, ya saya pernah mengalami masa di mana saya itu memang betul-betul benci sama agama gitu, terutama agama saya dulu. Dan saya sempat beberapa tahun meng-consider diri saya seorang ateis juga gitu. Tapi ya itu saya diam-diam aja nggak pernah bilang. Sekarang ini, mmm, ya ini ya yang saya sebenarnya sedikit salut ya, mungkin karena circle saya juga ya. Tapi saya melihat orang Indonesia sebenarnya dia cukup toleransi sama, mmm, perbedaan bukan perbedaan ya malah kalau kita bilang, sama orang yang memang tidak tidak percaya sama Tuhan lagi gitu. Mungkin selama saya itu tidak menyerang mereka gitu. Tentu, masih ada yang nggak tahu kalau saya itu seperti ini gitu. Tapi sejauh yang saya dapat ya gini, saya juga pernah dapat dicaci maki, dipersekusi, ya syukurnya belum pernah diancam mati aja gitu, tapi yang nggak enak itu saya udah pernah dapet ya, dan bahkan hubungan saya sama keluarga saya juga mengkeruh gara-gara itu gitu. Tapi sejauh ini saya masih bisa bisa ini ya, bisa cukup bertahan dan saya malah ya tinggal ya kayak saya bilang, saya tinggalnya di Lombok. Lombok itu termasuk daerah yang paling Islamis dan saya tinggal di daerah, kotanya gitu, kota kecil. Eee, ya memang saya jarang bergaul juga, mungkin kalau saya bergaul mungkin lebih bakalan sering diajak ke masjid segala macam, itu akan merepotkan saya gitu. Tapi sejauh ini penerimaannya masih baik. Bahkan teman-teman saya yang masih sama saya sampai sekarang, mereka masih bisa menerima saya seperti apa adanya mungkin, saya pakai kata mungkin karena saya nggak tahu hati mereka ya. Dan sejujurnya itu mengejutkan saya karena pertemanan kami berasal dari, sekte yang saya bilang tadi, sekte tarikat yang saya bilang tadi gitu. Sekte tarikat ini adalah sekte yang sangat, bersyariat di dalam Islam ya, sangat-sangat ketat gitu. Sehingga yang namanya, kemurtatan atau yang kekafiran itu sesuatu yang dianggap serius sama mereka dan teman-teman saya yang memang datang dari komunitas itu juga masih bisa menerima saya seperti seperti apa adanya gitu. Jadi saya bisa bilang, menurut pengalaman saya pribadi, saya menggeneralisasi ya,
baik-baik saja, selama selama baik-baik. Kita juga bisa baik-baik berperilaku, jangan berlebihan gitu. Iya, saya Iya, tidak akan mengatakan enak hidup saya rasa di dalam konteks itu nggak enak karena saya eee, harus banyak menahan diri untuk tidak berbicara yang apa istilahnya, yang terkait dengan itu gitu kan. Tapi iya, ya korek korek. ya habit, apa bukan habit ya, saya berperilaku sebaik mungkin lah gitu supaya nggak dibenci sama orang. Iya, 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 betul, karena memang, apa ya, mungkin banyak orang yang berpikiran bahwa ketika kita tidak percaya Tuhan, lalu kita tidak percaya agama, lalu kemudian, semata-mata kita tidak menjaga norma yang harus kita lakukan atau etika yang ada di masyarakat sosial atau dalam bernegara gitu ya. Dan kebanyakan orang mungkin masih berpikir seperti itu. Mhm, Tetapi sekali lagi gitu ya, bahwa sebenarnya saya itu masuk ke stoicisme itu belajar untuk, cara berperilaku sebenarnya ya, dan 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 sekarang saya pikir, saya rasa gitu ya, saya menjadi orang yang lebih baik dalam apa ya, dalam artian itu lebih baik dalam mengatur emosi gitu ya, dalam mengatur emosi. So, eee, apa yang menjadi, eee hambatan di Indonesia ketika ingin berbicara apa ya, berbicara filsafat. Saya lihat kan Mas Fuad itu lebih banyak berbicara sama orang atau ahli filsafat dari luar negeri ya. mhm, iya. Menurut saya, diskursus filosofis di Indonesia ini, mmm, masih sangat dipengaruhi oleh agama. Oh, Jadi, saya nggak tahu sejauh mana, tapi di dalam diskursus, filsafat politik yang saya perhatikan dan saya rasa ini adalah masalah besar ya, masalah yang sangat-sangat akan menghambat perkembangan masyarakat Indonesia. Bahwasanya begini, kita berfilsafat. Kita berfilsafat politik sekarang. Kita berpikir mendekonstruksi ide, membangun ide baru, dan memikirkan cara yang paling baik yang bisa kita lakukan, dan lain sebagainya, dengan sebuah asumsi. Kita melakukannya untuk Indonesia, dan yang kedua, dan untuk menjaga nilai-nilai yang udah Indonesia miliki. Tentu ini tidak ada yang salah dengan apa nah, ini tidak salah dengan, ingin melakukan itu silahkan. Cuman begini, bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang akan menghambat, perkembangan suatu bangsa. Dan hal ini paralel dengan diskursus filsafat, philosophy of religion, terutama saat kita berbicara tentang ketuhanan dan metafisik in general ya. Saya banyak berdiskusi filsafat yang ini ya, yang apa ya istilahnya ya, yang agak mendalam soal soal itu. Sering saya kena istilahnya kalau kita bilangnya thought stopping. Ah, ya sudah saya nggak sanggup di situ Bro, itu udah Tuhan aja itu, udah saya Allahu alam istilahnya kan, serahkan sama Tuhan atau, wah jangan kayak ya, begitu. ya. Ini menghambat dan di sisi filsafat Indonesia, ya apa ya, filsafat yang berbicara soal politik, oh kita tidak boleh melanggar Pancasila hukumnya misalnya gitu. Kita tidak bisa melanggar ideologi-ideologi yang dicetuskan oleh Soekarno gitu. Gini, sekali lagi, saya bukan seorang ahli ahli, politik, tetapi kalau kalau kita nggak boleh, eee, me me mendekonstruksi, mengkritisi, suatu pemikiran dan yang di mana pemikiran ini pun datang dari orang yang, hidupnya itu udah sekitar 80 tahun yang lalu gitu. Bagaimana kita mau maju gitu loh. Apa Iya, namanya, bagaimana Indonesia ini mau maju, yang sejauh yang saya ketahui ya, sebagai negara demokrasi pertama, Amerika Serikat itu sudah mengubah konstitusinya sebanyak 20-an kali, kalau nggak salah bisa jadi lebih gitu. Di saat pertama kali mereka Declaration of Independence tahun 1777, 4 Juli, entar lagi ulang tahun ya di sana ya. Itu mhm, iya, itu mereka sudah berkali-kali mengubah konstitusinya. Yang saya ingat, ini kalau saya tidak salah ya, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah something apa namanya, this is for the people gitu. Nah, di saat mereka memandatkan ini adalah untuk orang, ya orang berubah, generasi berganti.
Maka sudah sewajarnya jika kita akan mengganti konstitusi itu sesuai dengan zaman yang berlaku gitu. Nah, Indonesia menurut saya kalau tidak bisa menyesuaikan seperti itu gitu, artinya, mmm, melihat Pancasila misalnya, wah ini mungkin ada poin-poin Pancasila yang perlu kita ubah gitu. Saya tidak tahu, teknisnya bagaimana. Tapi, apa namanya, saya nggak tahu bahkan ada yang harus dirubah atau enggak. Poin saya adalah kalau kita melihat benda itu seperti sakral, itu akan menghambat diskusi. Nah, bagi saya di dalam berfilsafat ya, terutama, ya filsafat secara umum, itu tidak ada yang sakral. Semua harus dikritik, semua harus dibahas gitu. Karena memang ya filsafat itu kan bagi saya mendefinisikannya adalah sebuah, metode untuk mendapatkan kebenaran yang paling fundamental, yang paling mendasar gitu. Jadi jika kita mendefinisikan kebenaran terutama di dalam settingan, filsafat politik itu berubah-berubah tergantung dengan objeknya karena objeknya juga berubah, maka sudah sewajarnya kita akan mengubah apa namanya, bukan mengubah konstitusi-konstitusi itu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, iya. Kalau filsafat yang saya percayai artinya itu dari David Henry Thoreau, itu susah banget nama akhirnya Heeh, di-pronounce. David heeh. Henry Thoreau dia itu adalah esais Amerika. Jadi yang saya percaya itu filsafat itu artinya adalah, alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya teori, tetapi juga bisa dipraktikkan. Ya betul juga sih, karena ketika konstitusi atau, cara untuk menyelesaikan masalah di negara Indonesia itu sudah tidak bisa menyelesaikan masalah lagi, kenapa tidak mau diganti gitu ya. Iya seharusnya Sama iya, juga mhm. sama juga ya istilahnya seperti kita manusia gitu ketika sebuah, eee, filsafat atau prinsip yang kita percaya itu tidak bisa menyelesaikan masalah hidup kita, kenapa kita harus stick to that, principle gitu. Mhm. Bukankah kita bisa harus sebenarnya kita harus mengubahnya karena ya itu kalau, eee, dihubungkan dengan stoicism kan itu adalah kendali kita untuk mengubahnya gitu, untuk mengubah, eee, atau menyelesaikan masalah. Masalahnya itu kan tidak bisa dikendalikan, tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk menyelesaikan masalah. Saya punya buku yang judulnya God the Autonomy, the at atan at Autonomy, The Anatomy Francesca Stavrakopoulou. ya, itu buku sangat tebal sekali. Ya Saya buku baru favorit baca saya. beberapa ya, Mhm. buku itu kan buku yang menjelaskan, eee, berbagai Tuhan ya kalau nggak salah ya, berbagai Tuhan dari seluruh belahan dunia gitu. Ketika saya mempelajari tentang ketuhanan, sebelum masuk ke stoicisme, saya tuh mendengarkan, ceramah-ceramahnya Budi Dalton. Tahu Budi Dalton? Enggak pernah dengar. Dia itu adalah seorang budayawan Sunda yang, dia juga seorang dosen Mhm. dan, dia itu selalu, eee, menyuruh kita itu untuk hidup dengan, prinsip yang nenek moyang kita ajarkan gitu ya. Jadi Mhm. misalkan, eee, saya orang Sunda gitu ya, saya itu kan kita itu hidup di tanah Sunda, maka kepercayaan kita atau cara kita menjalani hidup seharusnya menjalani hidup dengan cara apa yang nenek moyang kita ajarkan gitu ya. Begitu juga tentang kepercayaan kita terhadap Tuhan yang harusnya kita percayai gitu ya. Dan tidak seharusnya kita menjalankan, ajaran-ajaran yang nenek moyang istilahnya orang lain gitu, nenek moyang orang lain ajarkan atau nenek moyang yang lahir di mana dibawa ke tanah kita lalu kita malah mengadopsinya dan saya rasa, itu bisa dibilang benar, but what do you think about that? Saya orang Batak ya, walaupun saya sebenarnya Batak pesisir di selatan ya, di selatannya Pulau Sumatera itu lebih dekat ke bangsa Minangkabau daripada Batak di pegunungan namanya Batak Toba, itu di daerah Danau Toba kalau pernah dengar.
Pastilah ya, Danau Toba masa nggak pernah denger ya? Mhm. Sampai akhir abad 19 dan termasuk abad 20 juga kalau nggak salah saya, banyak misionaris, Protestan dari Jerman dan dari Jerman rata-rata yang datang ke situ, mengerekord yang namanya, praktik kanibalisme, satu hal. Yang kedua, orang yang mendirikan ini, raja-raja Bali sampai di sekitar abad ke-16, 17 terutama, melakukan perdagangan manusia, perbudakan, slavery, kepada VOC di masa-masa itu gitu. Ini adalah yang mengerjakan ini adalah nenek moyang saya dan nenek moyangnya orang Bali gitu. Saya tidak mengatakan itu sebagai awik-awiknya atau sebagai peraturan kedaerahannya, tapi biar bagaimanapun itu dikerjakan oleh mereka. Mhm. Tentu ini bukan sesuatu yang baik, saya rasa kita sepakat kanibalisme sama, I slavery itu bukan sesuatu yang baik gitu, dan itu betul dikerjakan sama leluhur kita. Tentu kita tidak akan mengerjakan itu hanya karena leluhur kita lakukan. betul. Itu poin pertama saya. Dan yang poin kedua adalah gini, saat kita mengatakan kanibalisme dan slavery adalah sesuatu yang buruk, kita menggunakan nilai-nilai moral kebudayaan mana gitu? Pastinya tidak dari kebudayaan yang melakukan itu. Mhm. Perubahan suatu kebudayaan itu pasti dipengaruhi oleh interaksinya dengan budaya lain. Kalau dia tidak pernah berjumpa dengan budaya lain, berinteraksi, sangat mungkin kebudayaan itu tetap seperti itu saja. Itu poin saya, dan poin terakhir saya itu begini juga ya, kita tidak ada yang original di Indonesia gitu, di Nusantara ini kita nggak ada yang original gitu. Biar bagaimanapun suku yang paling pertama datang kemari yang membentuk sebuah kebudayaan namanya Austronesia, itu di sekitar 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Dan itu datang menetap di Indonesia, di Nusantara ini, lalu datang pengaruh begini, yang mempengaruhi suku Sunda itu sangat banyak pengaruhnya dari India yang datang di sekitar abad ketiga, kedua, ketiga sampai abad ke-15 sebelum dipengaruhi oleh, kebudayaan Islam. Yang di mana kebudayaan itu akhirnya membentuk suatu kerajaan, salah satu kerajaan yang paling earliest di Indonesia, kerajaan, Kalingga kalau nggak salah namanya. Itu namanya India banget. Artinya memang sudah terjadi berbagai macam asimilasi kultur, datang kultur yang baru, dan terjadi perubahan-perubahan, perilaku dari yang satu ke yang lain. Ada perubahan kultur yang buruk menjadi yang baik, mungkin ada yang baik menjadi yang baik, mungkin ada yang baik menjadi yang buruk, saya nggak tahu, saya tidak menentukan yang mana itu. Tapi perubahan itu tetap terjadi gitu. Saya nggak setuju dengan pernyataan, beliaunya gitu, bukan, apa namanya, saya mempunyai pemahaman yang berbeda, tapi Betul. saya bilang begini, tentu bukan artinya kita bilang gini ya, "Oh kalau gitu kita pakai aja yang mana-mana, kita pakai aja semua yang barat." Ya nggak juga gitu. Saya pribadi ya, saya sangat bangga sama ini saya, identitas saya sebagai seorang Batak. Tadi saya mau nulis nama saya Fuad Abdullah Harahap, Harahap ini marga saya. Tapi nggak bisa Mhm. karena di sini cuma dikasih maksimal 20 karakter katanya, okelah Fuad Oh, Abdullah aja gitu. Dan saya saking bangganya sama nama yang diberikan oleh orang tua saya, itu nama Arab ya, Fuad Abdullah, itu bahasa Arab, artinya adalah hati hamba Allah. Yang pertama, saya seorang Mhm. naturalis, saya nggak percaya ada eksistensi yang namanya hati, yang separate dari human. Dan yang kedua, saya bukan hambanya Allah. Saya tidak percaya dengan hamba Allah gitu, tapi saya meng-keep nama itu karena saya menghargainya. Nah, Mhm. to hammer on my point, saya pikir, kita sebagai manusia, kita harus pick and choose gitu loh, mana nilai-nilai yang baik, perilaku-perilaku yang baik, sistem-sistem yang baik, yang bisa kita kita terima dan cocok untuk membuat kita menjadi lebih baik pula gitu. Iya. Dan kita tidak harus perlu, "Wah itu datang dari barat, nggak bisa kita ambil," gitu. Nggak perlu seperti itu gitu. Biar bagaimanapun barat punya mewariskan banyak nilai-nilai yang baik pula. Termasuk stoikisme yang Mas Jason sekarang Ya, adopsi, kan gitu. Itu kan dari barat gitu loh. ya, ya, betul. Iya sebenarnya sih karena stoicisme ini adalah, saya rasa filsafat yang paling mudah ditemukan, naskah-naskahnya atau buku-bukunya untuk dibaca, maka sangat mudah sekali untuk dipelajari dan terutama dipraktekkan gitu. Eee, so you learn about history, right? So, adakah naskah
filsafat Indonesia yang komplit saat ini atau yang layak untuk dibaca saat ini atau sudah benar-benar tidak ada gitu? Sejauh yang saya tahu, belum ada, Iya, nggak ada ya. Indonesia punya banyak naskah-naskah teologis, naskah-naskah, kebijaksanaan yang memang bagus untuk dibaca, tapi not necessarily naskah filosofis. Menurut saya, salah satu naskah yang menarik ya untuk dipelajari, sebenarnya bukan menarik untuk dipelajari dalam konteks bisa memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik, tapi memang untuk nilai kesejarahannya ya favorit saya tetap kitab, Negara Kertagama yang menjelaskan tentang kebudayaan Majapahit. Tapi itu not necessarily naskah filsafat. Jadi memang sejauh yang saya ketahui belum ada, dan saya rasa itu cukup wajar kenapa kenapa Indonesia tidak Nusantara ya, Nusantara tidak mengembangkan faham-faham filsafatnya, karena sejauh yang saya ketahui, negara ini dari dulu adalah negara yang fokus dengan aktivitas perdagangan, kalau nggak dia dagang ya dia perang, gitu loh. Jadi, mmm, begitu habis era Majapahit itu terjadi peperangan yang terus-menerus, konflik-konflik ya saya tidak tahu sampai peperangan sejauh mana. Konflik-konflik datanglah, kerajaan-kerajaan Islam yang saya perhatikan memang terus berkonflik juga, belum pernah memasuki masa yang cukup lama, tenangnya sehingga bisa apa ya, memberi kesempatan untuk orang-orang mulai berpikir tentang kehidupan gitu. Ya, salah satu faktor saya membuat statement ini adalah kita nggak pernah melihat ada universitas besar di era sebelum datangnya Belanda. Kita pernah oke. memang ada istilah ya, bahwasanya monasteri agama Buddha besar itu pernah ada di Sumatera, mungkin juga ada di Jawa, di era-era Sriwijaya, artinya sekitar 1600, 1400 tahun, 1300 tahun yang lalu. Tapi itu lebih kepada untuk mendalami ilmu teologi biar bagaimanapun. Jadi, apa namanya, jadi begini, di era katakanlah begini ya, di tahun 1292 itu Majapahit berdiri, kerajaan terbesarnya Indonesia lah, yang pernah dimiliki, yang pernah ada di sini. Di tahun-tahun itu, Inggris sudah membuat Universitas Oxford. Artinya memang orang sana sudah membangun, tradisi-tradisi pendidikan yang besar, Indonesia masih sibuk me 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 apa namanya ya, membuat kerajaan-kerajaan gitu. Not necessarily a bad thing tentu, tapi saya pikir untuk sebuah kebudayaan akademik, Indonesia memang, Nusantara memang sangat tertinggal. Jadi ya poin saya memang, untuk sebuah tradisi akademik memang nggak ada ya, konsekuensinya memang tradisi filsafatnya yang memang saya kan bilang nggak ada, bahkan sampai sekarang bahkan sampai sekarang. Oke. Tadi bilang ada kitab Kertagama? Negara Kertagama, iya Negara Kertagama, iya. itu berbentuk buku atau saya belum pernah Itu, baru dengar. itu dia berbentuk naskah lontar namanya. Jadi naskah lontar itu dia, daun, saya lupa daun apa, daun palem kalau nggak salah saya itu dikeringkan, habis itu ditulis naskah-naskah menggunakan aksara Sanskerta, kadang menggunakan aksara Jawa kuno. Nah Di itu mana itu kalau kisahnya, bisa ah jadi gini, kisahnya tuh begini, jadi itu, ditulis di sekitar tahun 1358 Masehi ya. Jadi salah satu raja ketiga dari Majapahit itu melakukan, istilahnya melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timuran, di sekitar Jawa Timur, itu ada yang mencatat. Yang mencatat ini ditulisnya dalam lontar, habis itu disimpan, nggak tahu ceritanya bagaimana, hilang setelah Majapahit runtuh hilang, ketemunya lagi itu di tahun 1894 di Lombok, Cakranegara nama daerahnya. Jadi waktu itu terjadi penyerangan oleh Belanda ke Lombok. Lombok waktu itu masih dijajah Bali, saya pakai istilah jajah karena memang itu yang terjadi. Melakukan penyerangan ke sana, ke Cakranegara ini, di sana saat biasalah ya, apa namanya, the sack of, library-nya gitu kan, itu ketemu naskah itu gitu, dipelajari oleh Belanda, akhirnya dapat, "Oh ini ya rupanya kerajaan kuno besar di Indonesia," gitu. Di Nusantara ini dulu, waktu itu belum ada Indonesia ya. hmm. Ini kerajaan kuno Nusantara yang besar sekali gitu. Kekuasaannya begitu 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 luas gitu. Nah, saya tidak mau mengglorifikasi Belanda, penjajahan tetaplah hal yang buruk. Cuman begini,
Jika tidak karena Belanda yang melakukan, penelitian yang mendalam tentang sejarah Nusantara, kita bisa tidak tahu begitu banyak peninggalan-peninggalan, leluhur-leluhur kita dulu gitu. Jadi itu naskah Sayang banget yang ya. sayang banget, itu naskah ya ini kalau nggak salah saya udah diajukan untuk menjadi warisan UNESCO gitu, saking, tingginya signifikansi dari catatan itu gitu. Ya kita itu nggak bisa baca buku tentang apa ya, tentang bagaimana masyarakat misalkan kerajaan Majapahit dulu itu, eee melakukan kesehariannya, bagaimana cara mereka, melakukan atau menjaga norma dan etika gitu ya, dan tidak ada yang menjelaskan tentang ya pokoknya semua cara hidup, di semua kerajaan di Indonesia itu kan nggak ada ya, sayang banget ya. Nggak ada, kita bukan tradisi yang menulis ya, kita tradisi yang menutur. Iya, Kebudayaan kita itu menutur, jadi iya kita iya 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 warisan-warisan itu iya. diceritakan bukan ditulis gitu. Betul Tapi betul betul. setidaknya dari catatan-catatan itu ya, catatan kayak Negara Kertagama, ada lagi namanya Kitab Pararaton dan serat-serat lainnya saya lupa banyak sebenarnya serat-serat dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Mmm, saya juga nggak tahu terlalu banyak ya, saya tidak mempelajari terlalu dalam. Cuman begini, kenapa sebenarnya ada alasan filosofis saya mendalami sejarah gitu, dan sebenarnya alasannya cukup stoik stoik juga in nature. Gini, eee, setiap kerajaan yang berdiri di Indonesia, di Nusantara, semegah apapun, seperkasa apapun, mereka akan runtuh. Sriwijaya itu termasuk salah satu kerajaan yang paling perkasa. Saya akan mengatakan Sriwijaya itu lebih perkasa daripada Majapahit, cuman karena nggak punya catatan aja gitu. Tapi dia runtuh. Majapahit, wow, itu keren, saya ngefans banget sama kerajaan Majapahit, cuman dia runtuh, termasuk kerajaan-kerajaan sesudahnya yang berumur nggak sampai 20-an tahun ada, nggak sampai 30-an tahun. Kayak ini, kerajaan kalau kita pernah dengar Mataram Islam, itu runtuhnya nggak enak gitu loh, pecah jadi 3. Jadi dia udahlah diambil sama Belanda, pecah lagi jadi 2 waktu itu kerajaan Jogja sama kerajaan Solo, pecah lagi ke Mangkunegaran. Sampai akhirnya sekarang semenjana kerajaan itu nggak punya identitas yang kuat, sekarang hanya jadi bagian dari provinsi kecil saja di Indonesia. Nah, mereka bangun, mereka berdiri, mereka menjadi perkasa dan mereka runtuh. Dan saya yakin semua kerajaan-kerajaan yang berdiri itu, di masa kejayaannya atau di masa dia masih berdiri, mereka meyakini bahwasanya mereka akan abadi sebagai sebuah kerajaan. Kenyataannya tidak. Iya, dan pemikiran itu kan, membawa kita kepada apa ya, ya menjerumuskan kita sebenarnya ya. Ya di stoicisme itu ya kita tidak boleh, menjadi orang yang delusional gitu. Kita itu tidak boleh, menjadi orang yang penuh dengan delusi gitu ya. Mhm, What we have to do is, direct our action right here right now gitu kan. mhm, Dan ya terutama, contoh dari kerajaan Romawi juga kan sama begitu ya. Dia itu kan mereka itu kan megah dan punya wilayah yang sangat luas gitu, iya, luasannya lebih dari Nusantara, tetapi ya pada akhirnya runtuh-runtuh juga gitu. Dan runtuhnya juga ya bisa kita lihat mungkin karena keserakahan rajanya atau kebodohan rajanya tidak bisa, mengendalikan dirinya sendiri gitu. Dan yang saya tahu kan yang kita tahu gitu bahwa kerajaan Romawi itu dipimpin oleh Marcus Aurelius, seorang, eee, the philosopher king, Philosopher dan King dia ya. itu raja raja terakhir atau kaisar terakhir yang membawa, eee kekaisaran Romawi pada ke ininya, apa, Masa keemasan. puncaknya gitu, Iya punya ya. masa keemasan gitu. Dan what do you think about, pernah lihat nonton Netflix atau baca, apa ya, artikel tentang piramida di Cianjur? Gunung Padang, Gunung itu, Gunung Padang, Gunung Padang, eee, iya. se dari seorang Mas Fuad yang suka sejarah, dan what do you think about tentang temuan itu gitu? Oke, yang pertama
Jelas kalau ada yang bilang itu piramida seperti piramida Mesir, itu salah. Itu bukan piramida seperti piramida Mesir, itu memang apa namanya, gundukan tanah yang berbentuk seperti piramid. Kita harus memahami ya, bahwasanya manusia itu, ada istilah itu, kita itu ada makhluk yang hyperactive agency detector. Kita itu Mhm, berusaha melihat pola di segala sesuatu yang kita lihat gitu. Kadang-kadang ya kita begini ya, bagi saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita kadang-kadang smiley face kan cuman 2 titik sama satu lengkungan, kita bilang itu muka. Dan bukan hanya muka, kita bilang mhm, itu adalah muka orang tersenyum. Yang kalau kita mhm, perhatikan kadang-kadang rasa empati kita yang begitu besar, kita jadi pengen ikut senyum juga. Kita mendapatkan energi positif dari 3 garisan yang berbentuk nggak ada makhluk apapun lain ini di dunia ini yang punya kemampuan melihat seperti kita. Karena hyperaktif kita mhm, di dalam melihat agency. Nah, mhm. itu jika kita mengatakan seperti ada gunung di situ, ada piramid di situ, saya rasa salah satu faktor terbesarnya karena itu. Kalau kita bahasa populernya apa, cocokologi. Wah, ini mirip piramid, maka itu piramid, enggak seperti itu, gitu. Tapi kan, Tentu heeh, heeh, tapi kan oke, itu, mhm di sorry dipotong ya. mhm, Tapi kan itu adalah bukan hanya sebuah gundukan tanah ya, tapi ditemukan susunan batu yang berbentuk tangga, lalu menuju ke arah, puncak si Gunung Padang itu dan juga di puncak itu, tidak semata-mata di apa, terbuat oleh alam, tetapi tersusun oleh bentukan batu yang ada yang kotak, ada yang persegi panjang, dan ya terlihat bahwa itu adalah susunan batu yang bukan dihasilkan dari alam. alam atau dari reruntuhan gunung atau apapun itu. Iya, memang ada buatan manusia di situ, itu ada tempat Mhm, ritual dan saya pernah ke mhm, sana juga. mhm, Mereka membangun, tempat ritual itu di tempat yang tinggi, jadi seperti memang ada tangga naik ke atas, habis itu ada ruang-ruangnya, tempat-tempat semedinya, saya nggak tahu, aktivitas apa yang mereka kerjakan, tapi mereka ada semedi-semedi di situ, bahkan ada tempat semedi yang paling tinggi. Mirip dengan prototipe agama Hindu Siwa di Jawa, 500, 300 tahun setelahnya. Tapi memang hanya itu yang mereka buat, tidak sampai piramidnya. Mereka tidak membuat piramidnya sendiri, mereka hanya membuat gundukan-gundukan, tangga-tangga dan sisa-sisa itu. Waktu saya baca di sana, di penjelasan ilmiahnya, saya nggak tahu seilmiah apa, tapi dia bilang gini, peninggalan, abad kedua sebelum Masehi. Artinya sekitar 2.200 tahun yang lalu. Nah, sejauh yang saya ketahui, piramida yang mau dibilang diklaim sama orang Indonesia sebagai peninggalan kebudayaan kuno itu 25 ribuan tahun yang lalu. Dan dan dia nggak bisa kayak begitu, itu harus ada penelitian yang benar-benar, peer reviewed dan benar-benar dibuka secara umum. Saya nggak melihat itu, gitu. Jadi So saya mhm, so langkah pertama kita kan bukankah harusnya kita membanggakan itu dulu, lalu baru setelah itu mencari bukti, kebenarannya bahwa itu adalah, eee, peradaban yang dibuat oleh manusia beberapa ribu tahun yang lalu, atau kita mencari buktinya dulu lalu kita bisa membanggakannya? cari bukti dulu. Kita kan kalau kata gini, kalau misalnya kita udah, "Wow, peninggalan kuno nih," bangga gitu. Iya, right, Rupanya nggak peninggalan kuno gitu. Artinya apa? Kita sudah bangga untuk sesuatu yang salah, kan gitu. right. Kita kira ini adalah representasi dari, oh Indonesia ternyata tempat mulanya peradaban bumi, ternyata tidak. Itu kan sesuatu yang pertama, itu memalukan. Dan yang kedua, itu menunjukkan Mhm, lemahnya integritas intelektual kita sebagai sebagai suatu kebudayaan. Gini ya, yang pertama, poin pertama saya, jika ada sebuah penemuan baru atau pengetahuan yang baru, yang pertama harus kita lakukan. Oke, saya ini adalah seorang skeptik ya. Jadi, dan saya rasa, saya begini, naturalisme adalah paham filsafat yang sangat mirip dengan paham, scientific, sangat-sangat mirip. Jadi saya bilang gini, buktikan dulu, pastikan dulu, pelajari dulu benar-benar. Kita bukan gini, "Ah, kamu nggak pengen nengok Indonesia menjadi awal," bukan saya nggak pengen. Yang saya pengen, yang paling penting adalah ini benar atau tidak, dan ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Saat kita membuat suatu klaim dan ternyata klaim kita salah, kita tout sebagai sesuatu yang benar,
Ini sudah merusak integritas kita gitu, itu yang pertama. Dan poin yang kedua saya, nggak perlu Indonesia punya kebudayaan yang kuno, nggak perlu Indonesia punya kebudayaan yang katanya paling awal, apapun nggak penting. Indonesia seperti apa adanya dengan sejarah-sejarah yang dimilikinya, itu sudah sesuatu yang membanggakan. Saya tidak perlu punya Gunung Padang, saya cukup perlu dengan apa yang ada di Indonesia ini saya bangga, kira-kira seperti itu. Right. So, sebenarnya kan Gunung Padang itu kan ditemukan beberapa ratus tahun yang lalu ya, ya Mhm, oleh, peneliti Belanda juga kan. mhm, Eee, saya rasa ada faktor yang menghambat, penelitian untuk membuktikan Gunung Padang itu berasal dari beberapa ribu tahun yang lalu. Kan sebenarnya peneliti itu ingin membuktikan saja seberapa tahun sih konstruksi ini, mhm, berumur itu kan. Dan sebenarnya kan sejarawan itu ingin, mempelajari tentang kehidupan orang-orang di masa lalu, betul. mhm. Dan saya rasa di Indonesia tentang Gunung Padang ya, kenapa saya ingin membahas ini, karena saya rasa ada, eee, hambatan yang diciptakan atau berkendala dengan urusan agama. Agama yang kita yakini sekarang yaitu, ya mungkin banyak orang yang menganut agama Islam gitu, tidak ingin orang mempercayai bahwa ada peradaban yang sudah mempercayai Tuhan sebelum adanya Islam, kayak gitu. Itu sih Eh, itu sih apa ya, itu sih, apa namanya, kayak kesimpulan saya karena saya juga banyak banyak karena itu ada di tanah Sunda maka maka sebenarnya sejujurnya saya ingin sekali gitu mempelajari bagaimana sih cara hidup, orang Sunda di zaman dulu yang tentu saja, eee, masih bisa kita terapkan sampai sekarang gitu. Karena yang stoicisme ajarkan juga kan nature di mana, eee, semesta ini memiliki sifat dan juga nurture dari, nurture. si agensi kita ini yang ya sebagai manusia kita juga punya sifat gitu ya. Dan ya itulah, sebenarnya kesimpulan saya kenapa saya menanyakan karena, eee, penelitian itu kan sudah masuk di Netflix dan, eee, sejarawan luar negeri saja sudah punya desire untuk mempelajarinya, tetapi kenapa sejarawan Indonesia, peneliti Indonesia itu tidak punya desire seakan-akan kayak, "Ah itu, eee, tidak berguna," gitu. Itu yang saya sesali gitu ya. Memang banyak ya sejarah Indonesia ini tidak bisa kita eksplor lebih dalam. Saya nggak tahu sejauh mana, agama itu menghambat, tapi saya memahami, eee, banyak hambatan terjadi, bahkan di dalam beberapa kasus pun malah mengkaburkan, fakta-fakta Iya sejarah itu gitu dan, iya mmm, ya begini, sebagian melakukannya karena they are ignorance ya, dia nggak tahu iya bahwasanya mereka lakukan itu salah dan buruk gitu. Tapi sebagian yang lain iya memang seperti ada sebuah agenda yang ingin mengistimewakan agama ini di atas Nusantara gitu maksudnya gini, agama ini istimewa dari dulu oleh Nusantara gitu. Saya nggak suka karena dengan fakta itu saya nggak suka karena itu merusak fakta gitu. Itu merusak mhm, kebenaran yang seharusnya bisa kita dapatkan gitu. iya Jadi salah satu ya, saya belum terlalu dalam mempelajari ini tapi saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat saya sayangkan ya. Tahun 2017 kalau nggak salah itu Jokowi melakukan peresmian titik nol peradaban Islam Nusantara di Barus namanya. Barus itu adalah Nusantara. sebuah kota pelabuhan kuno di Tapanuli Utara berseberangan dengan, dengan kampung halaman leluhur saya di Tapanuli Selatan. Katanya itu tempat titik pertama datangnya Islam di sana gitu, karena ada ditemukan sebuah makam kuno gitu, tapi makam itu tidak pernah ditunjukkan tahun berapa gitu dan siapa yang ada di sana gitu. Katanya itu adalah salah satu sahabat Rasul katanya.
Bagaimana caranya bisa ke baru situ gitu. Sementara, Rasul itu hidup di, Makkah sama Madinah yang berjarak sangat jauh dari laut, bahkan dari pelabuhan gitu loh. Nah oke, itu masalah logistik. Yang masalah terbesarnya adalah masalah kok bisa seorang presiden gitu loh, membuat keputusan untuk menjadikan itu untuk sebuah apa? Pastinya bukan untuk sebuah integritas pengetahuan. Oke, mungkin saya bisa terima, oh ya ini untuk menyenang-nyenangkan orang di sana atau mengangkat elektabilitas, biar gimana pun 2019 harus pemilu kan gitu. Tapi kok sampai mengkorting kebenaran sih untuk sebuah Ya. ini, sebuah apa namanya, sebuah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran gitu. Dan Mhm. dalam skala yang lebih kecil itu banyak terjadi di Indonesia dan itu sangat sangat saya sayangkan gitu. Kira-kira Mhm. gitu. Oke, pertanyaan, mungkin diskusi terakhir ya. Bagaimana sih cara seharusnya orang Indonesia itu ya filsafat itu kan sebenarnya, ilmu mempertanyakan ya, Mhm. mempertanyakan diri, mempertanyakan keyakinan, mempertanyakan pemikiran kita sendiri gitu. Lalu bagaimana cara orang Indonesia seharusnya ketika dia ingin, memutuskan dirinya itu hidup dengan filsafat ya? Karena saya itu selalu, saya tidak membenci agama apapun ya, saya tidak membenci agama apapun, saya tidak, pernah, mendeskripsikan agama apapun atau ajaran apapun. Malah saya di podcast saya itu selalu bilang bahwa, eee, apapun prinsip yang kamu pilih, apapun filsafat yang kamu pilih, apapun agama yang kamu pilih, seharusnya semua itu bisa membuat diri kamu menjadi lebih baik gitu ya. Terutama tidak memberi judgement kepada, sebuah fakta gitu ya, tidak memberikan pendapat yang seharusnya tidak kita pendapatkan atau tidak seharusnya tidak kita apa ya, eee ventilasikan gitu ya, tidak usah ya intinya kita harus menjaga moral gitu dan bagaimana seharusnya orang Indonesia ketika, dia ingin dirinya itu hidup dengan ajaran filsafat. Menurut Mas Fuad harus belajar dari mana dulu gitu? Mmm, yang pertama, sebelum yang pertama, ini caveat-nya dulu ya, saya mau kasih tahu ya, Ah bahwasanya filsafat tidak akan membuatmu menjadi lebih baik, itu dulu. Tidak kan? Tidak akan membuatmu, siapapun, menjadi lebih baik. Iya. Ah Oke, itu dulu. Yang membuat dirimu menjadi lebih baik adalah dirimu sendiri. Filsafat hanya right membantumu untuk menentukan mana yang right, baik, mana yang buruk. Nah, itu betul. dulu yang memang yang semua orang harus tahu gitu. Nah, jika ingin jika kita memutuskan untuk berfilsafat, oke. Ini dalam tradisi saya yang memang ini ya, tradisi saya yang lebih kepada, analitik dan dekonstruktif. Saya ini adalah seorang yang sangat Mhm dekonstruktif, banyak ide-ide yang saya dekonstruksi ulang. Saya sering kena protes juga sama teman saya, "Mas, kamu terlalu mendekonstruksi, nanti nggak ada ide yang bisa kamu diambil orang-orang darimu." Iya juga gitu kan. Tapi oke, saya mhm, akan memakai pendekatan gitu. Mari kita mulai dari pengetahuan yang kita sudah yakin sekali bahwasanya itu benar. right, oke, Misalnya besok pasti, the sun rises gitu kan. Oke, besok pasti di mhm sini udah malam ya, besok berarti matahari akan terbit gitu. Kita mulai mhm, dari yang paling sederhana gitu. Yang setelahnya ini baru nggak sederhana nih, gini, tahu dari mana kamu kalau besok matahari akan terbit? Apa parametermu? Logika seperti apa yang kamu pakai untuk menentukan besok matahari itu terbit? Nah, dari pertanyaan pertama itu, ini terjadi sama saya, ini best practice saya ya, semua orang punya cara yang berbeda ya. Nah, dari pertanyaan yang itu, saya akan mulai mengeksplor berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang baru. Oh iya, ternyata besok itu memang akan terbit, karena memang seperti itu sistem rotasi, bumi kepada matahari, gitu. Oh, mhm, artinya saya membuka membuka diri saya untuk mempelajari yang namanya astronomi. Nah, dari situ, habis itu dari situ, oh iya, karena memang selama 4,5 miliar tahun menurut catatan sejarah, geografi, dan astrofisikanya, bumi selalu berputar gitu. Maka sudah pasti, mhm, hampir pasti besok matahari akan terbit kembali gitu.
Saya mulai mempelajari sistem, sejarah, alam semesta, dan satu lagi yang paling penting ya, saya mempelajari logika. Oh, ternyata sistem logika yang saya ambil di dalam konteks ini adalah logika induktif namanya. Logika yang Right. menggunakan data-data yang sudah pernah terjadi, lalu mengaplikasikannya untuk menentukan apa yang akan terjadi. Dari sini saya mulai mempelajari banyak hal. Oke, itu pertanyaan yang paling kita yakin akan benar. Ada lagi pertanyaan yang kita yakin akan benar? Itu tadi ya, kembali ke awal diskusi kita, Tuhan, kan gitu. Mhm, Nah, di saat kita mempertanyakan Tuhan, disitulah terbuka berbagai macam khazanah pengetahuan-pengetahuan baru. Saat saya tanya mhm. diri saya gitu, "Saya sebenarnya percaya nggak sih sama Tuhan?" Gitu. Tentu keputusan saya sekarang, saya nggak tahu, makanya saya mengatakan diri saya agnostik. Kalau saya tahu, saya akan mengatakan teis. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak ada, kalau saya bilang ada, maka saya seorang seorang teis, saya bilang nggak ada, maka saya seorang ateis. Saya nggak tahu. Kembali lagi ya, saat saya mencari tahu gitu, oke, Tuhan Tuhan Allah waktu itu ya. Ini saya hanya mau bicara fakta nih. I only, speak about fact, bukan ingin menyerang siapapun. Iya, Saya iya, iya. tanya diri saya sendiri, saya pelajari berbagai macam catatannya. Dari mana ini tradisinya dulu ya, bukan eksistensinya ya, bukan kebenaran metafisikanya, tapi tradisi. Dari mana tradisi Tuhan Allah gitu? Oh, kita mendapat istilah itu dari namanya Al-Ilah misalnya. Al-Ilah itu artinya the God. Dia menjelaskan kata Mmm, Tuhan, Al-Ilah. Oh, Al-Ilah disebut jadi akhirnya jadi Allah gitu. Terus nama ilah ini dari mana gitu kan. mhm, Saya pelajari lagi, makanya sebenarnya gini ya, dari pertanyaan ini akhirnya saya timbul, kecintaan yang besar sama sejarah. Oh, Al dari mana? Dari El. Oh, El itu bahasa Aramaik, bahasa Hebrew, bahasa Yahudi yang menyebutkan Tuhan. Makanya di dalam bahasa Yahudi ada istilahnya Elyon misalnya, ada El mhm, Shaddai gitu kan dan El mhm, yang lain-lainnya gitu. Oke, tapi bukannya Tuhannya Yahudi itu Tuhan Yahweh gitu kan? Oh oh iya, Tuhan Yahudi itu namanya Tuhan Yahweh, tetapi itu nama Tuhannya, kata untuk Tuhan tuh El. Oh gitu, oh pantes Allah itu selalu dibilang the God gitu, tidak seperti menunjukkan nama. Kalau nama Tuhan apa banyak di dalam Islam, ada Asmaul Husna istilahnya kan. Oh mhm, akhirnya saya terbawa, oh ini tentang El. Itu dari konteks sejarah saja, saya sudah mempelajari begitu banyak tentang, data-data faktual tentang eksistensi Tuhan gitu kan. Dan begitu saya mulai mengembangkannya, saat saya bilang begini, "Tuhanmu Tuhan monoteistik ya Fuad?" Gitu. "Maksudnya apa Tuhan monoteistik?" Saya nggak pernah dengar. "Iya, karena ada banyak cara bertuhan, model Tuhan." Saya barusan tanggal 30 Mei lalu, saya buat video tentang theism tier list. Jadi saya buat, tier list, tahu ya tier list itu kan memes yang terkenal ya di dunia sekarang. Saya buat tier list sistem-sistem teisme. Oh, monoteis, ya itu adalah sistem yang percaya Tuhan itu cuman satu gitu. Ada nggak sistem kepercayaan yang lain? Ada politeis, tetapi ada loh politeis yang mirip sama monoteis gitu. Saya belajar terus ya gitu. Ada namanya apa, nama sistemnya henoteis. Henoteis itu adalah percaya sama semua Tuhan yang ada, tapi yang disembah cuman satu aja gitu. Saya baca lagi, ya itu salah satu buku yang mengubah saya juga itu, buku saya namanya God the Anatomy. Itu buku yang Mas Jason baca tadi ya? iya, God the Anatomy ya, yang nulis Francesca iya, Stavrakopoulou kan? Itu betul, betul. itu bagus banget. Jadi dari tulisan beliau, itu mengindikasikan bahwasanya orang Yahudi dulu, itu henoteistik. Dia agamanya pertamanya Yahwisme. Jadi, oh berarti dulu dia dia menganggap Yahwisme itu Tuhan khususnya orang Yahudi, tapi mereka masih percaya the father of the god-nya, waktu itu namanya Baal, punyanya, kebudayaan Kanaan gitu kan. Oke, tapi begini, di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, sama Tuhannya Yahudi itu sama. Kalau Tuhannya mereka itu adalah sama-sama Yahweh, dan Yahweh itu dulu adalah anak politeisnya Baal, berarti kita sebenarnya nggak benar-benar monoteis dong, gitu. Ini satu pertanyaan saja tentang eksistensi Tuhan, dan itu sudah membuka berbagai macam cakrawala. Saya melakukan dekonstruksi di sini, jelas gitu. Dan hasil dari dekonstruksi ini saya akui, saya kehilangan iman. Tetapi di saat yang bersamaan, pikiran saya terbuka dan saya mulai belajar begini,
Ya mohon maaf lah ya, saya dulu nggak suka banget sama Israel, dan saya juga nengok orang Kristen, mohon maaf sekali ya, karena memang dulu saya itu sangat sangat fundamental ya. Nengok orang Kristen tuh, pemakan babi, mohon maaf bagi orang-orang Kristen ya, pemakan babi, itu najis segala macam. Tapi begitu saya mempelajari ini, mempelajari tentang, oh ternyata ternyata yang membedakan aku dengan dia adalah label saja, gitu. Oke, Right, ada satu ya, makan babi, ada satu yang tidak. Tapi dia nggak makan babi, Islam tidak makan babi karena memang doktrinnya. Bukan karena ada ya, masalah kebersihan dan lain sebagainya kan. Akhirnya saya mulai ya, terbuka, oh kalau gitu aku harus gini loh ya, mohon maaf loh ya Mas ya, 7 tahun yang lalu kalau kita kenal, saya nggak mau komunikasi sama sampean gitu, ini dulu Islam gitu kan, sekarang udah nggak lagi, wah ini nggak mau saya deket-deket. Itu saking saya tidak terbukanya pikiran. Nah, begitu saya mulai ya, dengan pendekatan filosofis, mempertanyakan segala sesuatu, saya baru sadar, siapa sih aku ini?" Gitu. Kira-kira begitu. Ya mohon maaf saya going all ya, around ya, gitu. nggak apa-apa. Ya, ya, karena memang ya saya menarik sih karena kenapa, tujuannya saya ingin berbicara, ngobrol dengan Mas Fuad gitu karena ya, ya, banyak orang yang mempertanyakan, eee, Tuhannya siapa, oh kalau mempelajari hal yang lain itu berarti atau takut imannya itu hilang gitu ya kan, sebenarnya iman itu kan hanya sebuah kepercayaan ya, kepercayaan untuk supaya manusia itu bisa menjalani hidupnya dengan istilahnya dengan penuh keberanian gitu dan, eee, saya sendiri udah memantapkan diri saya bahwa saya percaya sama Tuhan, tetapi saya tidak mau atau saya berhenti untuk mempertanyakan, kebenaran Tuhan gitu. Jadi, yes I believe in God, it's just in a way that, it makes me, eee, get my tranquility gitu. Jadi Ah, tujuan stoicisme kan untuk mendapatkan tranquility ya, untuk mendapatkan mhm, ketenangan gitu. Jadi ketika kita tidak memperdebatkan apa yang tidak bisa dikendalikan ya ya ketenangan itu akan didapatkan gitu. Jadi, saya sudah memantapkan diri bahwa Tuhan itu berada di sisi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka tidak usah memperdebatkannya, seperti itu saja sih. Terima kasih Mas Fuad. iya sama-sama, terima kasih juga udah ngundang saya. Obrolannya agak berat, apakah ada yang ingin disensor atau nggak ada? Nggak ada ya, karena Nggak ya ada ya? sudahlah gitu, saya nggak mau menyembunyikan diri saya lagi gitu, kayak gitu. Betul, betul, karena di Indonesia itu sangat sulit untuk, mendapatkan, podcast yang obrolannya tuh ya tentang filsafat murni atau filsafat yang mempertanyakan keimanan, ketuhanan gitu. Kalau di Amerika kan sudah normal gitu ya, di luar Iya kan iya, kayaknya sudah normal banyak sekali gitu, referensinya dan mhm, oke, terima kasih iya Mas Fuad. iya sama-sama Mas 1 Jason. jam s 1 10 jam menit. nggak cukup sepertinya, 1 jam 10 menit nggak cukup sepertinya. Mungkin Iya nanti ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. siap siap, saya sangat senang. Oke, terima kasih. Saya stop dulu Iya record-nya, nanti iya, off the record bisa ngobrol kita. oke.